AI itu tools, dan tools akan selalu evolve. Tapi ada satu yang nggak bisa berubah, itu cerita manusia. Karena dengan semua orang maju, kalau kita nggak ikut maju, kita kan ketinggalan. Iya. Balik lagi di A Plus Podcast episode kedua. Ketiga dong. Kan yang pertama nggak jadi. Oh iya gak jadi. Jadi oke, welcome back with me. Ya YouTuber banget. Balik lagi sama gua Haris dan Dan Kiki. di sini gua seperti biasa Kiki. Asik. Hari ini kita mau bahas apa, Ki? Yang pasti masih nggak jauh dari dunia kreatif ya. Yoi. Oke, jadi kan di bidang kreatif ini sekarang kita berasa banget nih cepat banget perubahannya. Bener. Apalagi dengan adanya artificial intelligence. Yap. Atau Ya, sedang AI. Ya, di dunia film kena, maksudnya ada dampaknya. Di dunia ilustrasi apalagi, Iya. di dunia audio pun, musik juga ada AI-nya. Iya karena Ya, juga. ya kan. Sampai kalau gue sih pakai untuk pembukuan untuk AI. Oh iya. Iya. Itu juga bisa ya. Jadi benar, bukan? basically hampir semua bidang, nggak cuma bidang kreatif itu terkena dampaknya sama AI. Bener. Apalagi sekarang udah mulai banyak kan apa sih kayak sebutnya apa ya? Kayak gitu ya, developer AI gitu. Mm-mm. Masa udah mulai banyak, mungkin mereka bersaing siapa yang paling pinter-pinteran. Oh ya. iya, kayak sekarang aja platform untuk misalnya generate gambar udah berapa banyak? Iya. Ada Midjourney, ada Gemini VO sih. Gemini, VO tuh videonya kan ya? VO videonya, Terus terus ada gambarnya Nano Banana. Nano Banana buat ngeditnya. Iya. Freepik juga punya. Nah, iya sekarang mereka juga apa? Kayak tempat-tempat aset-aset kayak Freepik, Envato juga udah mulai berlomba dengan Benar. AI-nya mereka sendiri. Punya image gen sendiri. Iya. Karena basically mereka punya gudang reference yang mereka untuk pelajarin bikin image-nya ya. Benar. Sampai yang sekarang paling baru sebenarnya dulu udah ada sih namanya Comfy UI. Mm-mm. Node based AI design. Iya. Ya, jadi lu bisa lebih spesifik lagi desain AI. Tapi sekarang kayak Freepik tuh ngeluarin juga modenya punya dia. Oh iya. Iya. Ada note-nya gitu-gitu. Bisa pakai node based juga sekarang. Ah. So, gue ngeliatin nih sekarang makin, kalau kemarin awal-awal AI keluar kan masih random banget. Iya. Yang keluar gambarnya kita prompt apa, keluar gambarnya apa Iya, gitu iya. kan. Sekarang dengan tools yang baru ini kita bisa lebih spesifik dan lebih bisa kurasi gitu kan. Dengan si note-note tadi itu ya. Iya benar. Sebelum kita masuk jauh ke technical AI tersebut, Iya. kan lu sekarang kerja di Ape Media ini sebagai creative leads di sini ya. Yap. Dan lumayan palu gada sih. Jadi lu ngedit video iya, lu kadang-kadang bikin postingan juga, Ya general lah ya. ya kan? Nyari reference juga gitu Iya. kan. Sebelum gua bertanya apakah mengubah pattern lu bekerja, dengan adanya AI ini ngubah cara pikir lu nggak dalam bekerja? Lumayan ngubah banget sih. Karena dari flow yang biasa kita dari ide, terus nyari referensi yang secara manual kita nyari sendiri sampai akhirnya kita biasanya kalau dapat ide kita nyari referensi juga menyesuaikan sama ide kita nih. Nah kadang-kadang tuh wasting time juga kan, lumayan banyak makan waktu lah. Nah dengan ada AI ini lumayan berubah banget sih. Jadi kita kayak hal apa yang ada ide di otak kita tuh tinggal prompt aja tuh udah bisa langsung kebayang. langsung kebayang, walaupun belum yang ini banget ya, tapi dari situ udah lumayan kebayang lah. I see. Iya. Itu sih. Terus dari flow kerja sama efisiensi waktunya sih. Efisiensi waktunya. Iya. Jadi lebih agak cepat aja flownya. Oke. Sama sih di gue juga, dengan sekarang lebih banyak ngedirect kan gue di kantor. Iya. Tadinya gue butuh nyari reference lama banget. Sekarang at least kan gue bisa sketch juga. Yap. Sketch gue ini sekarang dari sketch jadi style frame itu, walaupun bukan final ya, cuman untuk mencapaikan ide gue dari sketch itu jadi jauh lebih cepat untuk bisa dimengerti orang. Karena kan di AI akan lebih detail hasilnya kan. Iya. Ada warnanya, ada teksturnya. Nah itu pertama tuh ngebantu. Yang kedua bahkan di dalam bidang motion. Oke. Jadi kemarin ini beberapa kali gue dapet project untuk ngedirect motion. Heeh. Tadinya kan gue bikin animatik tuh, ya kan? Oh, ya. Dari storyboard gue kasih panah atau enggak gue edit pakai After Effects buat gerakin objeknya. Misalnya, bang animatik apa tuh bang animatik? Oh oke. Animatik itu dalam proses kita bikin film atau bikin suatu karya yang timeline based, film, iklan, motion design, anything. Kan sebelum kita syuting kita harus prepare dulu ya. Oke. Jadi pertama kita bikin storyboard,
dari script jadi storyboard. Nah dari storyboard ini kan kita belum dapet tuh timingnya, ya kan? Misalnya scene A itu berapa detik, scene B berapa detik, transisi berapa detik gitu. Nah di animatic itu di mana waktunya kita untuk mencoba nge-lock detiknya itu. Jadi ketika orang lihat, kalau storyboard kan diem aja ya, still. Kalau animatic tuh jadi gerak gitu. Jadi lu bisa tahu, oke, dari scene A ke scene B butuh berapa detik, scene B ke C berapa detik. Nah itu nanti gunanya, apalagi di animasi ya. Iya. Kan panjang tuh ya prosesnya. Kayak kita nge-animate karakter kan nggak sebentar. Jadi dengan lu udah tahu waktu spesifik dari animatic tersebut, itu akan cut down waktu kerja lumayan banyak. Bayangin lu sekarang bikin gerakan orang loncat terus gliding. Nah, ternyata loncat itu di scene-nya cuman 2 detik. Tapi kita bikin gerakan slow-mo kompleks banget sampai 4 detik. Nggak pakai cuma 2 detik. Nah, itu tuh gunanya buat itu semua. Sama buat film juga tuh. Film juga ya. Sama. Jadi ketika lu mau syuting, lu tahu nih, kira-kira nanti durasinya dipakai sekian. Gitu. Jadi intinya kita jadi tahu ya timing durasinya tuh berapa scene itu memakan waktunya ya. Bener. Bahkan lu bisa sampai masang musik, masang sound effect dikit-dikit supaya lebih kebayang lagi nih. Karena yang nanti lihat animatic ini kan bukan lu doang dan tim, bahkan kadang-kadang klien, kadang-kadang investor ya kan. Jadi mereka kan harus agree dulu sama ide kita sebelum kita lakukan eksekusi production kan. Nah ini gunanya di situ. Oke, jadi panjang ya ngomong animatic. Jadi dari sekarang kan dari image gen bisa jadi video gen, ya kan? Iya. Jadi caranya kita pakai frame awal sama frame akhir, terus nanti kita masukin video generator. Kita bisa direct tuh gerakannya kira-kira gimana. Misalnya kamera pan ke kanan, abis itu rotate gitu kan. Nah usually kan per 5 detik sekali generate video. Nah dari situ gue generate semua videonya, gue tempel, terus tinggal gue main fast forward sama pelanin lagi untuk dapetin timingnya. Nah jadi gue pas misalnya lu kan ada anak animasi nih, butuh animasiin kameranya. Nah itu udah jelas banget karena lu tinggal ikutin aja reference AI gue. Jadi si eksekusi animasi jadi kayak mudah juga ya. Jadi bener. Jadi bayangin gue lagi misalnya mau lurus terus belokin gedung ini terus muter ngeliat gedung itu gitu kan. Nah itu jadi langsung terpampang jelas. Tadinya gue harus gambar satu-satu tuh untuk dari sini ke kanan, gue ganti angle-nya kan nggak bisa ya. Storyboard ganti angle kan nggak bisa. Either lu bikin 3D modelnya, lu screenshot baru ya kan. Nah ini at least mereka bisa generate sendiri kira-kira gedungnya ntar gimana. Sampai ya gunanya sih untuk mempermudah eksekusinya nantinya. Jadi pas lu brief nggak ada tuh bahasa-bahasa aneh yang muncul kayak cus tadi gini cus maksudnya gini set. Nah iya udah nggak ada zeng ngek duar gitu kan nggak ada. Ada lah masih dikit-dikit. Cuman meminimalisir itu. Gitu. Posisi kita nih AI nih maksudnya saingan kita lah. Awal kita ngerasa threat ya. Pas awal adanya AI ngerasa kayak threat ya. Iya, sempat panik kan kayak, udah ada AI ini nih, lu harus bisa ini lah. Kayak lu merasa kayak takut ini kan. Gue aja dulu kan gue suka gambar. Gue sampai males gambar awalnya ya, karena gue ngerasa anjir gue ngetik aja udah jadi gambarnya. Nggak perlu gue susah payah gambar. Terus gue agak kayak awal-awal depres dikit gitu. Iya kayak gue sempat lihat tuh juga yang kayak misalnya referensi di Pinterest yang dulu biasa kan gambar-gambar manual, sekarang isinya udah AI semua kan. Wah terus sempet kesel tuh gue. Iya. Tapi lama-kelamaan, ini gue mau cerita dikit, sekalian bisa jadi snippet buat konten gue sendiri. Boleh. Jadi awalnya kan gue pas ada AI itu ngerasa kayak anjing, percuma ya gue belajar susah-susah gambar. Ini ada yang ngetik-ngetik langsung jadi gitu. Mana gue juga udah belajar gambar, belajar bikin 3D, belajar motion. Terus beberapa bisa digantiin pakai AI gitu kan. Cuman ada satu hal yang gue rasa ini masih worth untuk gue lakuin. Jadi kan AI ini gue pakai sebenarnya mostly buat commercial work. Ya kan, buat bikin ide, buat ngedirect, buat apa. Tapi buat art pribadi, kenapa masih worth doing itu? Kalau lu seniman ya, ketika lu ngegambar, lu ngegores atau lu nge-sculpt gitu ya. Lu tuh bisa spesifik banget sama apa yang lu pikirin. Dan rasa kenikmatannya itu
kalau buat gue ya menggambar tuh nikmat. Itu nggak bisa pakai prompt. Iya. Rasa kepuasan gue setelah hasil gambar gue itu tuh ada beda sama gue bikin prompt. Punya rasa Karena sendiri. kalau gue bikin prompt ya gambar AI, gue nggak direct AI. Kalau gue ngegambar sendiri, hasil gambar tuh hasil tangan gue. Jadi kepuasan itu menurut gue secara emosional nggak bisa digantiin juga, bro. Iya. Iya kayak ibarat kalau penikmat musik biasa ada yang penyuka vinyl kayak lebih ini, ada penyuka ya udah langsung buka Spotify aja gitu kan. Ya. Iya bener, nyari vinilnya ya kan. Wah apa namanya, ke pasar mana, ke pasar Santang, ngeliatin gitu kan. Ya semua ada seninya sih gitu. Oke, kenapa belajar teknologi baru itu berdampak? Ya jelas ya buat gue. Oke, gue harus pisahin otak bisnis sama otak seni. Oke. Ya. Iya. Karena kalau hari seniman, gue menikmati segala proses gue membuat karya gue. Iya. At the end, kebanyakan ya orang itu mencari yang lebih cepat, lebih mudah, lebih bagus, ya kan? Lebih murah juga. Ya, dan lebih murah, juga, ya kan? Production cost-nya, kalau lu mau untung kan production cost-nya seminim mungkin. Iya. Sehingga lu bisa meraih keuntungan sebesar mungkin, gitu kan? Itu otak bisnis ya. Nah, ya sisi seniman lu. Sisi seniman gue ya tetap ada idealis yang menurut gue harus kita tetap jaga. Karena kalau kebablasan semua kita ikutin tren, kita ikutin ini, nanti kita sama aja sama orang lain. Oke. Nanti kita nggak ada pembedanya gitu. Iya. Tadi lu bilang barusan kan kayak kita harus tetap adaptasi, apalagi di bisnis segala macem kan. Nah selain itu apalagi sih Mas Haris? Ya kan tadi yang gue omong, kita harus tetap bisa kompetitif ya kan. Yang evolve tuh nanti ya dengan adanya teknologi ini tuh bukan sebagai produser aja tapi konsumer juga. Konsumer tuh salah satunya klien kita ya. Iya. Mereka juga pasti dengan taunya sekarang kan lu bisa kayak gini, bisa lebih cepat gini-gini, pasti ada demand-nya. Mau nggak mau ya. Balik lagi tergantung klien, tapi kalau di commercial most probably that will happen sih. Oke. Gitu. Tapi ada benefitnya buat kita juga, yang tadinya mungkin kita bisa ngambil 1-2 project gitu, dengan ada bantuan AI kita bisa nyelesain project itu kan makin cepat. Iya. Sehingga kita bisa ngambil project lebih banyak. Jadi productivity kita juga ke-boost sebenarnya. Lalu kenapa ini matters juga? AI ini tuh sebenarnya agak ngebantu imajinasi lo. Oke. Yang tadi lu cerita, awalnya lu kalau ngebayangin apa, lu nge-sketch, tapi kan belum ada warna, belum ada apa ya. Iya. Apa yang lu bayangin kan kayak lu ngejelasin junior lu kan pakai kata-kata. Iya. AI ini tuh kayak junior lu yang bakal ngebantuin nge-craft ide lu. Jadi ini mempercepat pikiran dan imajinasi lu menjadi nyata di layar atau kalau nanti lu print di kertas gitu ya. Iya. Ya kan? Lalu juga gue ngerasa dengan lu belajarnya teknologi baru ini bakal ngebantu nge-future proofin diri lu. Apa maksudnya future proof? Iya, maksudnya tuh gimana tuh? Future proof itu lu jadi nggak ketinggalan zaman maksudnya. Oke. Karena dengan semua orang maju, kalau kita nggak ikut maju, kita kan ketinggalan. Iya. Jadi kalau kita ikut maju terus, kita tuh bisa tetap compete. Oke. Tetap ada relevan Bisa, gitu dengan bisnis yang ada. Tetap relevan gitu. ya benar-benar. Iya. Jadi kita gitu sih. Kayak ketinggalan gitu aja. Nah, bagaimana buat kayak misalnya kayak gue gini, seumuran gue masih kayak di mungkin korporat. Mungkin buat orang sana mau belajar juga. Gue juga mau belajar tapi gue nggak ada wadahnya. Gue juga bingung nih. Mulai dari mana nih AI biasa dipakai gitu. Wadah banyak banget ya, wadah untuk belajar. Iya. YouTube salah satunya kan pasti lu nyari ada. Iya. Ada juga e-learning course. Ya kan, gue belajar salah satu dari nggak disponsor ya, sama Domestika, sama Skillshare. Gue juga subscribe, gue belajar gitu. Tapi di YouTube aja udah cukup lengkap kok. Tapi Instagram pun kan suka ada cara bikin promnya gini hasilnya gini. Ikutin aja. Oke, berarti untuk AI dulu bisa pakai apa sih software gitu? Gua buat mikir pakai ChatGPT. ChatGPT. Nah, terus gua kan gak jago nulis prompt. Ya kan? Jadi gue selalu minta tolong ChatGPT bikinin prompt gua. Jadi gue tinggal direct, ChatGPT, misalnya gue mau bikin scene orang ngedang bola basket ya. Iya. Jadi gue bilang, hey ChatGPT, gue mau generate gambar pakai Midjourney, salah satu yang gue pakai. Oh, Midjourney. Gue pakai Midjourney. Jadi bikinin promptnya buat Midjourney ya. Promptnya ada orang ngedang, terus gue harus sedetail di lapangan
outdoor atau indoor misalnya, jadi gue kasih tau lokasinya siang atau malam, ya kan? Jadi gue harus spesifik nih. Jadi gue mau malam gue bilang. Terus ada salju, ada hujan, ada apa gitu. Itu dijelasin semua. Moodnya dingin atau warm, ya kan? Udah gue jelasin itu semua. Bahkan pemainnya aja bisa lu rasnya apa, pakai celana pendek, atasannya pakai kaos kutang, pakai topi, snapback. Nah itu bisa lu jelasin sedetail itu. Nah abis gue jelas itu, ntar dia keluarin tuh promnya. Gue tinggal copy paste. Nah biar lebih spesifik, biasa gue masukin reference di Midjourney-nya kan. Setelah itu keluar hasil, sometimes masih nggak sesuai sama yang kita pikirin. Nah ada gunanya Nano Banana tuh. Jadi Nano Banana itu gunanya untuk nge-insert apa yang nggak ada di situ. Jadi misalnya topinya nggak sesuai sama yang gue mau. Nah kalau di Midjourney tuh bisa edit juga, tapi gue ngerasa agak lama. Jadi gue biasa pakai Nano Banana karena cukup cepet. Terus gue masukin reference topi yang gue mau. Tapi keren sih emang Nano Banana. Kayak gue nih di desain sendiri kayak untuk branding apa? Kan branding kan kayak untuk logonya ada mockup gitu kan. Untuk mockup ya. Mockupnya bisa sesuai sama logo yang lu punya itu kan agak susah kan. Nah dengan ada Nano Banana jadi kayak bisa konsisten dia ngasih naruh logonya sama persis. Ya kan. Jadi pokoknya pada intinya tuh sebisa mungkin prom itu apa sedetail mungkin ya untuk hasil bagus tuh tergantung dari prom lu sendiri ya. Benar. Prom, reference. Jadi lu semua tuh jadi belajar jadi art director sebenarnya dengan adanya AI ini. Tadi bisa dibilang juga bisa misal lu kayak bingung bahasanya gimana bisa dibantu dari ChatGPT. Benar. ChatGPT itu ya. Ya kan Midjourney ngertinya bahasa Inggris. Ya suruh ChatGPT yang mikir lah pakai bahasa Inggris gimana. Dan dia pun bahkan bisa bantuin lu bikin prom lu lebih detail lagi. Gitu. Ya gokilnya gitu sih ya. Kan lu sekarang lagi explore ya, lu explore videografi. Gue liat-liat lu suka bikin vlog sendiri. Terus lu juga explore belajar desain, belajar branding ya. AI itu instan kan? Iya instan. Lebih instan karena dari pikiran langsung jadi. Ngeganggu workflow lu atau ngurangin kreativitas lu nggak? Ini jujur aja ya. Lu nggak harus setuju. Gue butuh real insight dari lu. Kalau AI sendiri ganggu apa enggak? Untuk awal sih nggak ganggu ya. Pas gue tahu itu bisa ngebantu, akhirnya gue nemu ini bisa ngebantu. Tapi pada akhirnya pas gue jalanin, kayak misal gue ngejar branding segala macam untuk brief segala macam kan, tuh kayak lu buat apa ide-idenya nih mau kayak gimana kan bantuan ChatGPT. Sampai akhirnya tuh gue kayak ngerasa kayak gue terlalu ngandelin. Jadi gue kayak hilang apa sebagai misal kayak emosi gue sendiri untuk buat logo tuh jadi agak hilang gitu loh. Karena ngandelin ini deh ChatGPT aja. Nah tapi akhirnya lu nemu workflow baru kah? Akhirnya sampai akhirnya itu baik lagi ke kita sendiri sih. Gimana kita cara supaya nggak apa ya, nggak jadi kayak gue butuh ini terus terima jadi udah kita inin. Nah sampai akhirnya gue bisa kritis dalam hal gue kritis dalam prom. Maksudnya tuh kayak misal gue buat logo, gue mau buat meaningnya tuh yang mau dimasukinnya bla 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 bla. Nah tapi setelah jadi gue tetap ada kritisnya gitu loh. Kalau kayak gini bagusnya gimana, kalau kayak gini bagus outputnya kemana gitu loh. Jadi kayak asal gue prom jadi udah beres gitu loh. Jadi kayak terima mentah gitu aja intinya. Paham. Kan lu tadi ngomongin soal bikin logo ya. Menarik. Lu ketika bikin logo, lu start with your sketch first atau lu start with your prompt first? Untuk awal gue biasanya dari sketch dulu kan. Sampai akhirnya ternyata si AI ini bisa ngebantu sketch juga nih. Nah akhirnya gue kadang-kadang gue kayak udah gue bantu dari sketch AI aja, ntar dari itu gue kembangin idenya. Itu sih. Jadi lu sketch terus lu taruh AI. Dari hasil AI ini lu coba kembangin lagi. Kayaknya gue sempat ingat lu bisa juga minta kritik ya. Iya. Apakah ini gampang dilihat? Kayak big, medium, smallnya apa gitu. Gue nyari perspektif baru, pandangan si logo itu gimana gitu. Nah kayak gitu-gitu. Ini pertanyaannya menarik. Gimana tuh? Lebih masuk akal input dari kolega-kolega lu di sini atau AI? Ya atau sama-sama bagus? Sama aja sebenarnya sih, sama-sama bagus. Cuman bedanya si AI ini ada mungkin karena kita manusia punya bahasa penjelasan sendiri kan. Nah kalau AI itu kayak ada pembahasan yang lebih luas gitu loh. Jadi kayak sebenarnya sama aja pada poinnya intinya sama aja. Lu lebih kritis apa lebih kritisan AI?
lebih baik lagi tetap kritis sama apa kalau untuk masalah kritis lebih kritis si manusianya ini sendiri dibanding AI. Karena kan baik lagi kan kita untuk tahu rasional di dunia nyata tuh gimana kan manusia juga yang tetap pengenin kayak emosinya lah. Oke. Tetap ada sisi manusia juga yang perlu ngatur lah, yang perlu ngasih jalan. Lu gak boleh kemana-mana nih, tetap di jalan ini lurus gitu loh. Gitu. Oke. Segimanapun sebenarnya lu masih butuh touch manusia kalau gitu. Butuh. Oke. Betul banget. Ya gue kira udah bisa di replace. Jadi gue gak usah pakai senior lo. AI nggak bisa replace orang kreatif. Oke. Tapi orang kreatif yang tidak memakai AI bisa digantikan dengan orang kreatif yang memakai AI. AI. Oh. Ada kata-kata kayak gitu. Iya. Menurut lu valid gak? Valid sih. Why? Ya baik lagi yang kita awal pembicaraan tadi yang soal kita harus involving harus metros sama apa yang ada teknologi sekarang, updatean sekarang kan. Karena kalau enggak ya bakal ketinggalan aja loh. Kalau industri desain ya, industri komersil ya. Iya, tapi bener. menurut gue ya ini nggak sepenuhnya benar sih. Oh nggak sepenuhnya, oke. Karena craftsmanship Tetap orang yang manusia. benar-benar punya craftsmanship dalam itu tuh masih belum, menurut gue sampai sekarang belum bisa digantikan AI. Contoh sculptor. Oke. Ya kan? Iya. Gue paham ada orang digital sculpting, ada yang sculpting langsung di kayu atau di semen. Misalnya ya. Ya. Memang produktivitasnya jauh lebih cepat yang untuk pakai digital, ya kan? Oke. Terus ada lagi kan orang yang bahkan nggak usah sculpting sekarang, dari gambar generate 3D Udah langsung jadi. jadi kan. Tapi kalau lu nggak bisa sculpting, lu nggak bisa betulin cacatnya karena sekarang tuh masih banyak cacatnya juga. Terus menurut gue orang yang sculpting manual nih, yang pakai tanah liat kayak itu, ya orang yang cuma bisa digital ya nggak bisa gantiin dia lah. Coba disuruh orang yang digital sekarang suruh sculpting manual. Iya. Tangannya nggak akan bisa seluas dia, nggak ada Ctrl Z bro. Iya. Jadi ini sebenarnya sama aja ya, maksud gue. Ini kan teknologi. Kita dulu misalnya gambar dengan adanya Photoshop, pelukis akrilik hilang, digantikan digital artist. Iya. Sekarang digital artist digantikan AI prompt, ya kan? Enggak bro, nggak bisa. Tetap orang yang cuma bisa nge-prompt nggak bisa ngelukis. Oke. Ya kan? Tapi orang yang ngelukis bisa nge-prompt dong. Bisa. Ya kan? Bisa. Orang yang basicnya paham melukis, belajar digital art juga bisa kan? Bisa. Mereka lebih bisa gampang belajar karena mereka ngerti basic color, komposisi, ya kan? Hierarkinya ada di dia. Ya kan? Jadi sebenarnya ini nggak bisa replace menurut gue. Cuman tinggal value-nya klien itu atau consumer itu lebih value yang mana? Oke. Segimanapun kalau lu jalan ke Jalan Jenderal Sudirman, patung Jenderal Sudirman tuh nggak dalam bentuk layar. Enggak. Nggak dianimasiin. Bener gak? Iya. Masih patung solid terbuat dari apa tuh? Dari bronze, dari ya kan? Iya. Selamat datang, ya kan? Itu kan juga maksudnya harus benar-benar di paha tangan juga. Jadi tetap nggak bisa ya. Harga value-nya juga akan lebih tinggi ketika orang gunain pakai tangan sekarang. Iya. Dengan adanya teknologi justru somehow meningkatkan harga orang yang ngerjain manual buat gua. Tetap jadi lebih mahal karena ini manual pak ngerjainnya. Iya. Dia punya value sendiri ya. Ada value-nya sendiri juga. Gimana? Setuju nggak? Kalau pendapat lu gimana? Ya dari pendapatnya ya setuju juga. Baik lagi kan kalau ngomongin value. Kalau untuk ngomongin value sendiri ya yang tadi lu bilang. Cuman kalau untuk ngomongin hal instan kan gue rasional di gue aja sih. Kita sih kayak untuk kerjaan gue butuhnya yang cepat gitu-gitu kan. Oke. Ya kayak misalnya social media post. Ya kan kita prakteknya langsung ya memang ini butuh kadang-kadang kita dapat brief cuman ya bikin kelihatan keren terus untuk dilihat untuk beberapa detik doang gitu kan. Nah, value-nya kan hanya untuk dilihat beberapa detik. Iya. Ya kan? Tapi kalau lu sekarang suka pop toys, pop mart ya kan? Pop mart. Ya itu udah diproduksi massal tapi tetap harganya ada harga. Oke. Karena lu akan lihat itu bisa lama. Ya kan? Iya. Jadi value-nya beda kan? Iya sih. Ya tapi gua ngapain proof of point ya di sini cuman Ini balik lagi. Itu tadi.
dari hasil pembahasan kita, lu ada nggak kesimpulan yang bisa lu ambil? Oke, kesimpulan gue ambil tuh ya kayak tadi lu bilang, kita untuk selalu tetap belajar terus jangan pernah lu sebagai artis kayak ngerasa, wih gue jadi tersaingi banget nih dengan ada gue jadi kayak apa gue pindah jadi ini aja kayak ternak lele, nggak Ternak gitu. lele. Iya. Tetap kayak Sempat kepikiran lagi gue. kayak justru jadikan AI itu kayak udah jadi teman, jadi partner temen lu sendiri. Bahkan tuh sekarang udah bisa benar-benar kayak ngebantu, bukan menggantikan ya, lebih ke ngebantu banget ya. Apalagi misal kayak gue sendiri di desain, kayak tadi lu bilang lu biasa untuk kayak sketch mulai dari kayak Midjourney segala macam. Kayak gue nih bisa didesain kayak logonya biar konsisten segala macam, ada nano banana segala macam gitu kan. Ya itu baik lagi, jadikan itu jadi partner aja. Jangan takut untuk lo kayak anjing gue ngerasa ketinggalan banget nih anjir, atau kayak ngerasa tergantiin banget nih. Gitu sih. Oke, gue setuju sih. Kalau ngomongin masalah takut ketinggalan, kita harus relax dikit ya, karena kan kita tiap hari ngeliat sosial media ya. Iya. Selalu ada news baru. Tapi sebenarnya prakteknya di luar sana belum semua mengimplementasikan ini kok. Kayak lu kan sering kerja sama kayak PH industri segala macam tuh, studio lain lah. Iya. Itu gimana? Tuh dari sisi kayak mereka cara memanfaatkan AI masih banyak yang nggak pakai justru. Oke. Bahkan ya mereka masih hire storyboard artis untuk gambar gitu. Jadi sebenarnya relax tapi bukan berhenti diam ya. Maksudnya lo jangan panik, karena ketika lo panik lo nggak gerak terus lo nggak ngelakuin apa-apa. Iya. Lakuinnya, belajarnya pelan-pelan, santai. Oke. Ini nggak susah kok. AI ini menurut gue bukan hal yang susah. Lo cukup nonton video 1-2 kali, lo praktek, lo cobain. Iya. Pasti lo bisa. Karena dia bantuin mikir. Tadi lu nanya gue kan, belajar AI di mana? Nah, lu pakai ChatGPT aja, AI itu sendiri, lu bisa nanya, gue belajar AI di mana, dan dia bisa jelasin nih. Oh, lu bisa belajar gini. Terus lu bilang, gue ADHD, gue nggak bisa belajarnya kayak gini. Ada nggak untuk orang ADHD belajarnya kayak apa gitu? Atau dia bisa spesifik lagi gitu. Jadi gak usah takut. Banyak banget chance untuk belajar, banyak banget software gratis, ya kan, untuk lu belajar. Menurut gue ini peluang besar banget buat semua orang yang mau belajar. Tadinya kita belajar harus sama dosen, harus sama guru. Sekarang semua orang bisa belajar dengan kualitas yang sama menurut gue. AI itu ngasih kualitas yang sama ya. Sekarang kayak gue mau belajar matematika, lu mau belajar matematika dari basic, dia pun mau ngajarin kok. Gitu. Tinggal lu cara ngerti pakainya. Oke. Berarti pada intinya ya itu yang lu bilang tadi, kayak ya itu jadiin alat aja. Iya. Dan ingat, ini tuh tools aja bro. Oke. Ya itu tools. Dan tools akan selalu evolve. Selalu ada perkembangan baru. Ya kan, dari kita zamannya TV hitam putih, TV berwarna, punya komputer, punya internet, ya kan, mendapatkan informasi. Dari internet sekarang kita ada AI, ya nggak? Bener. Ini akan berkembang terus sampai ke depannya. Tapi ada satu yang nggak bisa berubah, itu cerita manusia. Orang di balik yang makai tools tersebut. Iya, kayak story-nya, emosinya tetap butuh kita juga baik lagi ya. Menurut gue sih ya, karena AI itu bisa nge-reference tapi nggak punya ceritanya sendiri. Yep. Kecuali nanti ya udah jadi sentient ya, udah jadi iRobot itu. Oh, iRobot. Ya, ketika tiba-tiba saya punya kesadaran diri robotnya, nah itu kita juga mungkin ada cerita lagi ke depannya. Itu baik lagi ya. Tapi kalau sekarang gue masih ngerasa orang yang di belakangnya yang lebih penting dibandingkan toolsnya. Oke. Gitu. Ya udah, kita tutup aja ya. Iya. Terima kasih sudah mendengarkan omongan-omongan yang panjang ini. Semoga bermanfaat. Iya, dengan adanya. Semoga next episode kita bisa undang artis ya. Mungkin. Apakah Yohana Sisilia yang duduk di sana mau jadi bintang tamu untuk menceritakan kisah hidup Upin Ipin? Udah ya? Udah bosan dah Upin Ipin. Tapi kan belum menceritakan itu eksemanya gitu-gitu. Beda lagi. Ya, jangan ya. Ya pokoknya untuk masalah polemik AI inilah ya. Ya, kedepannya mungkin kita mau ngundang. Gue kemarin udah beberapa sounding, ada ilustrator. Yang bikin splash art. Wih. Ada juga ada 2 sih ilustrator. Mungkin
kita bisa online juga, bisa sambil Google Meet untuk interview mereka. Biar ada insight baru ya. Iya, jadi nggak cuman gua sama Kiki, ya kan? Gua kita bosan mulu berdua. Iya, gua aja udah mulai bosan sama gua sendiri. Ya udah kalau gitu, thank you banget udah dengerin kita. See you in the next episode. Bye bye. Bye.